Ubahlah hubunganmu dengan yang namanya kecemasan, maka disitulah kamu akan mengalami perubahan yang luar biasa. Karena seringkali kalau kita tidak mengubah hubungan kita dengan namanya cemas, itu akan membuat kita justru semakin cemas. Haha, maksudnya gimana? Oke, teman-teman, mari kita bahas ya. Dan bagi teman-teman yang baru pertama kali tonton video saya, silahkan subscribe. Dan juga bagi teman-teman yang seperti biasa belum subscribe juga padahal udah nonton video saya, silahkan subscribe juga untuk membuat saya juga lebih bersemangat ya tentunya ya, melihat follower saya semakin bertambah. Oke, silahkan di subscribe ya teman-teman. Oke, terima kasih sudah subscribe teman-teman. Oke, kita lanjut ya. Teman-teman, seringkali ketika kita mengalami cemas, seringkali kita kan mengalami rasa sensasi fisik yang tidak nyaman. Benar ya? Sensasi fisik dari ujung kepala hingga sampai ke ujung kaki. Di video-video sebelumnya saya sudah pernah bahas tentang simptom, tentang sensasi-sensasi dari mulai jantung berdebar, kemudian pusing, sakit kepala, kemudian lemes, kaki berat, kemudian merasakan sensasi-sensasi yang lain. Sudah saya bahas di video-video sebelum ini. Ya, dan silahkan bagi teman-teman yang baru pertama kali tonton dan kemudian merasa punya masalah dengan simptom atau dengan sensasi-sensasi yang tidak nyaman, silahkan aja klik YouTube saya yang lain ya, silahkan. Misalnya kalau Anda misalnya masalah kedutan, ya udah Jimika Santosa kedutan. Nanti kan ada video saya tentang kedutan. Jimika Santosa misalnya mata blur, misalnya coba aja klik aja, search aja, nanti kan keluar. Jimika Santosa pusing misalnya, nanti kan juga keluar ya. Itu akan membantu teman-teman jauh lebih cepat menemukan solusi untuk masalah teman-teman, karena ketika saya lihat di kolom-kolom komentar banyak juga teman-teman yang mungkin masih baru atau teman-teman yang baru pertama kali ngalami sehingga masih kebingungan. Nah, itu akan bantu teman-teman. Silahkan lihat video-video saya sebelum ini ya. Nah, kembali ke yang saya bahas di awal, yaitu mengubah hubungan kita dengan namanya kecemasan. Semua sensasi fisik yang terjadi itu yang seringkali berusaha untuk kita hindari karena rasa nggak nyaman. Benar ya? Semua sensasi fisik itu membuat kita jadinya tidak mau hal itu hadir. Benar ya? Nah, menjadi masalah adalah ketika Anda semakin tidak suka sensasi fisik, maka Anda akan semakin mengundang itu hadir. Contoh, bagi teman-teman yang mengalami agorafobia. Agorafobia adalah salah satu jenis dari namanya gangguan kecemasan, di mana kita itu seringkali takut keluar rumah, kita seringkali merasa nggak nyaman kalau di rumah nggak ada siapapun, kita merasa harus berlindung pada satu orang kita anggap aman, entah itu anak kecil, entah itu saudara, entah itu pasangan, atau siapapun, intinya yang membuat kita merasa aman ada dia. Kalau nggak ada orang itu kita nggak aman, ya. Sehingga yang terjadi adalah kita akan berusaha untuk menghindari sendirian. Bener ya? Menghindari jangan sampai aku sendirian. Saya akan selalu ada orang. Pokoknya bagaimana saya harus ada orang yang menemani saya, membuat saya merasa aman. Nah, itu ketika teman-teman lakukan, akhirnya teman-teman apakah bertambah baik? Tidak. Teman-teman akan bertambah semakin cemas kalau nggak ada orang ini kan, orang yang Anda anggap sebagai orang yang membuat Anda merasa aman. Tidak semua hal Anda harus temani. Tidak semua hal Anda bisa ditemani oleh orang ini. Dan itu ketika Anda harus melakukan itu sendirian, di rumah sendiri, Anda takutnya luar biasa, khawatirnya luar biasa. Sehingga Anda selalu berusaha menghindari, jangan sampai aku sendirian di rumah. Nah, ini yang terjadi teman-teman. Menghindar dari keadaan yang Anda takutkan, itu membuat anxiety Anda semakin meningkat. Ya. Dan ketika teman-teman kemudian masih saja mikir, aduh kalau begini gimana, nah asam lambung naik lagi, dan kemudian mulailah sensasi-sensasi mulut asem, kemudian merasakan yang lain, begah dan lain-lain. Ya, semakin membuat kita jadi kebingungan lagi. Contoh lain teman-teman adalah teman-teman yang mengalami kecemasan tipe lain. Sebenarnya ini nggak masuk dalam gangguan kecemasan, sudah tidak dimasukkan dalam gangguan kecemasan. OCD itu sudah dimasukkan dalam klasifikasi tersendiri, bukan lagi masuk dalam gangguan kecemasan. Namun mungkin juga bisa menjadi contoh bagi Anda bahwa ketika jadi sebenarnya OCD, misalnya OCD itu adalah obsessive compulsive disorder, di mana kita mengulang-ulang karena kita merasa takut ada bakteri atau virus dan sebagainya. OCD sebenarnya dalam DSM-5, Diagnostic and Statistical Manual Mental Health,
yang edisi kelima tidak dimasukkan dalam anxiety disorder sebenarnya, sudah dikeluarkan. Tapi sebagai contoh saja teman-teman, bahwa ketika teman-teman merasa cemas gitu kan, merasa cemas, merasa takut kalau ada misalnya ada bakteri gitu, yang teman-teman akan menghindari dengan cara mencuci tangan terus sampai puas, sampai perasaan itu lega. Oke, bahkan sampai sampai tangannya nggak gimana ya, cuci terus kan jadi kondisinya beda gitu kan. Terus aja dilakukan. Nah, ini kan menghindari apa? Menghindari cemasnya, menghindari rasa itu. Saya nggak mau rasa itu hadir. Sehingga teman-teman melakukan tindakan-tindakan yang justru membuat cemasnya semakin kuat. Semakin membuat tindakan-tindakan atau kebiasaan-kebiasaan yang tidak membuat teman-teman jauh lebih baik. Membuat lebih nyaman sedikit iya, tapi tidak memulihkan. Iya kan? Atau teman-teman yang mengalami misalnya masalah, misalnya ketika cemas dengan kesehatan. Ketika cemas dengan kesehatan, teman-teman akan cenderung untuk ada dua nih. Yang satu adalah sering visit ke dokter. Yang kedua adalah dengan apa? Menghindari ke dokter, nggak mau ke dokter. Karena apa? Karena takut kalau didiagnosa aneh-aneh. Yang tadi pertama kali, visit ke dokter terus untuk memastikan bahwa saya sehat. Nah, sebenarnya tindakan atau yang Anda lakukan inilah hanya tindakan untuk melarikan diri, memastikan Anda nggak pernah percaya bahwa Anda sehat. Anda berusaha untuk memastikan dengan cara mencari orang aman, ya kan? Dan penghindaran Anda terhadap apa yang sedang terjadi itu memperburuk kecemasan, memperburuk kecemasanku. Kamu akan lega sesaat, kamu akan tenang, iya, tapi itu tidak membuat kamu jauh lebih baik. Sehingga kembali lagi teman-teman, bahwa ketika teman-teman mengalami masalah ini, maka sangat disarankan teman-teman untuk mengubah hubungan dengan sensasi, mengubah hubungan dengan yang namanya kecemasan. Oke, jadi teman-teman kita harus mengubah hubungan dengan kecemasan. Kecemasan itu kan adalah emosi kan. Anda mau gimana menghilangkan cemasnya, karena kita tuh masih manusia. Yang Anda perlu untuk redakan adalah disordernya, gangguan ini, bukan cemasnya. Mengubah hubungan dengan cemas itu adalah Anda tidak perlu menghilangkan cemasnya, tapi Anda hilangkanlah disordernya, gangguannya ini loh yang dihilangkan. Ya, gangguan untuk mencari rasa aman, gangguan untuk memastikannya, kebiasaan-kebiasaan itu gangguannya yang perlu dihilangkan sebenarnya. Nah, mari kita telah lebih dalam teman-teman. Ketika kita ada emosi, entah misalnya sedih, kita juga akan mengalami sensasi fisik, benar ya? Kita akan mengalami sungguh rasanya nggak di dada. Kemudian ketika marah, kemudian kita juga di sini gimana rasanya, ya? Atau nafas juga bisa berubah ketika marahnya tinggi. Atau ketika misalnya Anda sakit hati, itu juga ada rasa emosi sakit hati, itu akan muncul ada sensasi. Oke ya. Nah, jadi teman-teman yang saya mau katakan sebenarnya, emosi akan menghasilkan sensasi. Emosi itu akan muncul sensasi. Setiap kali ada emosi, pasti ada sensasinya. Tergantung emosinya. Emosi ini nggak harus selalu marah, bisa sedih, jengkel, kecewa, bahagia, dan sejenisnya. Itulah emosi juga. Nah, tergantung dari intensitas emosinya kan. Kalau emosinya semakin tinggi, pasti sensasinya akan semakin terasa. Nah, jadi teman-teman, emosi itu menghasilkan sensasi. Sehingga ketika cemas, pasti ada sensasi, ya dong? Normal nggak? Ya normal, gitu loh. Normal banget. Nah, jadi kemudian kalau kita hubungkan dengan yang tadi saya bilang, bagaimana untuk mengubah hubungan kita dengan namanya kecemasan, bagaimana mengubah hubungan kita dengan namanya sensasi. Nah, ini loh yang teman-teman perlu pahami, ya. Ketika teman bisa mengubah hubungannya dengan tidak jadi membuat teman-teman jadi sebel, kesel, jengkel, ya itu akan membuat teman-teman jauh lebih baik tentunya. Pasti akan lebih baik. Nah, teman-teman yang mau mendapatkan pemahaman lebih dalam tentang bagaimana untuk bisa lepas dari gangguan kecemasan, saya sarankan untuk mengikuti Bye Bye Cemas Online Course. Ya, Bye Bye Cemas Online Course ini adalah versi online dari buku Bye Bye Cemas dan versi online dari buku Goodbye Anxiety. Jadi ini jauh lebih lengkap dibandingkan buku Bye Bye Cemas, ya. Jauh lebih lengkap dibanding buku Bye Bye Cemas, dan ini juga sering saya sarankan untuk teman-teman yang ada di luar sana, di luar Indonesia, di Taiwan sana, kemudian juga teman-teman yang ada di Malaysia, di Singapura, dan
dan lain-lain, silahkan pakai ini. Karena apa? Karena kalau pakai buku, wah ongkos kirimnya tuh tinggi. Jadi mendingan pakai Baba Cemas online course. Kenapa? Karena lebih lengkap isinya, lebih detail isinya, dan teman-teman akan jauh lebih paham dengan apa yang saya ceritakan di YouTube ini. Kemudian teman-teman akan lebih paham dengan ketika teman-teman mendengarkan yang saya bahas di online course. Jadi online course ini bukan kita ada Zoom ya teman-teman. Online course ini adalah kita masuk ke login ke web khusus, dan kemudian di web itu, di dalam itu kita akan ada video-video, ada banyak video-video tentang bagaimana cara mengatasi kecemasan, simptom-simptom kecemasan, kemudian bagaimana cara mengatasinya, ada artikel-artikelnya, ada audio-audio terapinya, dan banyak hal lainnya yang bisa membantu teman-teman untuk bisa lepas dari gangguan kecemasan, ya, karena lebih detail, ya. Dan tetap juga ada grup WA-nya, teman-teman. Tapi yang terpenting di sini, yang lebih bagus dibandingkan buku Baba Cemas adalah materinya lebih lengkap, ya. Dan silakan teman-teman untuk ikuti Baba Cemas online course, karena ini akan sangat bantu. Itu teman-teman, silakan teman-teman untuk mulai berpikir ulang, mengubah hubungannya dengan kecemasannya, mengubah hubungan dengan sensasi. Ketika teman-teman bisa mengubah hubungannya, teman-teman tidak terlalu lagi benci sama sensasi, teman-teman tidak lagi merasa kesel sama sensasi, teman-teman bisa lebih berdamai dengan sensasi, semuanya akan jauh lebih baik. Cara-cara khususnya ada di online course Baba Cemas atau Baba Cemas online course, ya. Nah, teman-teman, ketika teman-teman bisa mengubah hubungannya, kemudian teman-teman bisa lebih merasakan, bisa lebih berdamai, itu dibalik itu semuanya, walaupun di awal itu akan menantang ya, teman-teman akan mengalami perubahan naik turun, gagal, dan kemudian up lagi, gagal dan up lagi, itu normal sekali, tapi teman-teman akan jauh lebih baik. Silakan teman-teman untuk praktekkan saja apa yang saya bahas di sini. Semoga apa yang saya bahas di sini bisa membantu teman-teman untuk jauh lebih baik. Demikian teman-teman, bye-bye, Cemas.